Masa kecil adalah masa yang paling menyenangkan. Banyak hal yang kita lakukan di masa kecil untuk mengatasi rasa penasaran kita. Masa kecil memanglah masa kita untuk beradaptasi dan mempelajari sesuatu yang baru untuk masa depan nantinya. Kenakalan terburuk apa yang pernah kalian lakukan? Tapi tentu saja kenakalan itu tak sebanding dengan apa yang dilakukan gadis ini. Ini adalah kisah Sharon Carr, pembunuh berumur 12 tahun. Polisi benar-benar tak menduga kasus pembunuhan yang tak terselesaikan selama 4 tahun ternyata pelakunya adalah seorang gadis belia. Awal kisah ini dimulai pada tahun 1992 dengan gadis yang berusia 18 tahun di saat itu. Namanya adalah Kathy Radcliffe. Dia memiliki hidup yang indah, memiliki keluarga utuh dan penuh kasih sayang. Ia juga memiliki banyak teman. Kathy bercita-cita menjadi seorang penata rambut profesional dan ingin memiliki salonnya sendiri di masa depan. Pada libur musim panas di tahun itu, Kathy putus dengan kekasihnya dan agar ia tidak bersedih, ia dan teman-temannya pergi ke klub berpesta hingga dini hari. Tentu saja, mereka bersenang-senang di sana dan menikmati hidup mereka. Setelah klub tutup, Kathy pulang sendirian, namun ia tak pernah sampai ke rumahnya lagi. Keesokan harinya, mayat Kathy ditemukan dengan senjata yang digunakan pembunuhnya di dekat jalan menuju klub itu. Dari hasil forensik, setidaknya ia ditikam sebanyak 27 kali di seluruh tubuhnya. Bahkan penyelidik sampai merasa ngeri karena pembunuh menikam Kathy di area pribadinya. Karena serangan yang brutal dan kejam itu, penyelidik berpikir bahwa pelakunya adalah seorang pria dewasa. Mereka mulai mencari tersangka potensial. Tentu saja tak sulit untuk menemukan pembunuh bagi polisi dengan bukti-bukti yang mereka temukan. Mereka berpikir pasti ada pria yang mengikuti Kathy saat ia pulang sendirian. Namun seiring berjalannya waktu, pembunuh Kathy tetap tak ditemukan hingga 4 tahun lamanya. Tentu saja mereka tak akan berpikir bahwa pelakunya adalah gadis berusia 12 tahun. Sharon Carr lahir di Belize pada tahun 1981. Ia memiliki masa kecil yang suram. Ibunya kasar terhadap dirinya dan ayahnya seorang pecandu alkohol. Tentu saja ia tak mendapat pendidikan karakter yang baik dari keluarganya. Keluarga mereka pindah ke Inggris, dan menurut guru lamanya Sharon, Sharon adalah gadis baik, sopan, dan suka menolong di kelas. Tetapi seiring berjalannya waktu, perilaku Sharon bertambah nakal. Aneh, sering mengganggu dan mencari perhatian. Sharon memiliki kesukaan dengan membunuh hewan, khususnya hewan tetangga yang ia kenal. Bahkan, ia mengeklaim bahwa ia pernah menggoreng hamster hidup-hidup. Sebenarnya, hobi yang menyimpang ini adalah deteksi ia akan berbahaya di masa depan nantinya, ke pembunuhan yang lebih serius. Pada tahun 1994, Sharon melakukan tindak kejahatan di sekolah. Ia mengajak temannya Annie untuk ke kamar mandi. Sharon menjebaknya di kamar mandi dan menikamnya dari belakang sekali. Ia menyaksikan penderitaan Annie. Tapi untungnya, staf dan beberapa murid masuk ke kamar mandi. Sharon ditangkap dan dites mentalnya. Saat penahanan itu, bahkan Sharon berusaha mencekik 2 anggota staf. Di persidangan, ia dinyatakan bersalah atas penikaman itu dan ditahan di Burwood Hall. Tetapi belum ada yang tahu, jauh sebelum kasus penikaman ini, ia telah membunuh seseorang. Tentu saja, selama di sana, layaknya pembunuh lainnya, ia merahasiakan hal itu rapat-rapat. Ia berpikir tak akan ada yang mengetahui rahasianya itu. Tapi itu adalah kesalahan besar. Sharon sering bercerita bohong tentang kejahatan-kejahatan yang ia lakukan. Ia membuat buku harian yang diketahui memiliki kisah yang sadis dan mengganggu. Ya, tentang pembunuhan Kathy. Di buku itu tertulis bahwa ia membunuh Kathy dan menikmati Kathy yang tersiksa sebelum Kathy mati. Ini adalah bukti pertama. Di Burwood Hall, Sharon yang sudah nyaman dengan hidup barunya menjadi lebih terbuka. Ia mengancam orang-orang di sekitarnya, ia akan membunuh mereka jika macam-macam dengan dirinya, meskipun ia tak benar-benar akan membunuh mereka. Suatu ketika, staf mendengarkan Sharon yang bercerita tentang pembunuhan Kathy, dan puncaknya adalah ketika Sharon menyukai salah satu staf. Staf pun menyuruhnya untuk bercerita tentang Kathy, dan Sharon menceritakan secara detail bagaimana ia membunuh Kathy. Sharon bahkan mengatakan ia tak percaya dapat lolos begitu saja dari polisi. Setelah hal itu, Sharon ditangkap karena kasus pembunuhan Kathy. Tentu saja Sharon mengaku menusuk Kathy, namun dengan berbagai versi yang ia buat. Salah satunya, ia berkata ia memiliki kaki tangan, yaitu 2 anak laki-laki yang ikut andil dalam kasus ini. Sharon menceritakan bahwa 2 anak laki-laki inilah yang menculik Kathy dan ikut membunuhnya.
Kebohongan itu dipercaya polisi. Mereka menyelidiki dua anak laki-laki ini, namun keduanya memiliki alibi yang sangat kuat, sehingga tak terjerat dalam kasus ini. Jadi, Sharon melakukan hal ini agar ia tak terlihat terlibat dan menyalahkan orang lain. Sharon terlalu tahu banyak tentang pembunuhan Katie, seperti luka-luka Katie dan gelang Katie yang dicuri setelah ia terbunuh. Karena usianya di saat pembunuhan Katie adalah 12 tahun, keluarga Sharon diadili untuk pembunuhan Katie setelah 5 tahun kasus ini tak terungkap. Nama Sharon menjadi trending topik. Semua media memberitakannya dan mengenalnya sebagai wanita pembunuh termuda kedua yang pernah ada di Inggris. Persidangan berlangsung 4 minggu, dan Sharon dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Keputusan ini menyebabkan kemarahan publik karena Sharon adalah orang yang berbahaya. Tak lama setelah ia dipenjara, Sharon mulai menyerang penjaga dan tahanan lainnya secara teratur. Hingga akhirnya ia harus diletakkan di suatu tempat di mana ia bisa diatasi dan dirawat. Dia dipindahkan ke rumah sakit jiwa Broadmoor, yang terkenal berisi penjahat-penjahat paling kejam. Di sana, Sharon didiagnosis gangguan skizoafektif, penyakit mental yang menyebabkan perubahan suasana hati yang sangat ekstrim. Sharon menetap di sana hingga rumah sakit itu berubah hanya khusus untuk laki-laki. Ia dipindahkan ke Burnsfield, penjara wanita yang akan menjadi rumah hingga akhir hayat baginya. Karena Sharon adalah orang yang sangat berbahaya, ia bahkan tak punya motif untuk menyiksa dan melukai orang lain. Apa komentar Anda tentang kasus ini? Memang pendidikan karakter sangatlah penting untuk semua manusia, karena pendidikan karakter yang baik nantinya akan menciptakan kepribadian anak yang baik juga. Tentu saja kepribadian itu akan melekat padanya hingga dewasa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kasus berikutnya.